Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kabarnya sehat? Sehat. Udah makan? Sehat. Jadi siang ini sebelum kita mulai, mari kita membaca bismillah dulu. Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya di absen dulu ya. Siapa yang hadir ini? Akil? Hadir. Deni? Hadir. Dinda? Hadir. Rabi? Hadir. Ya, karena ini kita di rumah, jadi yang hadir cuma segini saja ya. Nah, jadi sebelumnya kan kita sudah membahas tentang himpunan. Nah, sebelum materinya dimulai nih, udah dipersiapin nih videonya. Nah, udah dipersiapin bukunya dulu belum? Ya, udah fokus lah ya. Nah, ini karena ini ada 4, jadi kita bagi 2 dulu. Enaknya saja Akil dan Dendi kelompok 1 dan Dinda sama Febri kelompok 2. Nah, berdasarkan kelompok lah ya, nanti ini kan ada materi himpunan, nanti diskusiin berdasarkan kelompoknya. Setelah itu dijelasin, maju 1 orang aja, dijelasin 1 orang aja. Gimana, paham? Paham. Udah siap? Nah, kita lihat videonya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan berarti harus itu Sehat. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Bayu Hasan Masuki. Saya dari jurusan Teknik Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro Lampung. Jadi untuk materi kali ini saya akan membahas tentang sebuah materi yang berjudul lingkungan, atau yang lebih rinci lagi saya akan membahas tentang lingkungan bagian, lingkungan semesta, geografi. Sudah tahu apa itu lingkungan? Ada yang tahu apa itu lingkungan? Ayo, kalau tahu silakan kalian tulis ya di kolom komentar. Atau kalian jawab langsung di sini. Apa kalian apa itu lingkungan? Oke, jadi lingkungan adalah suatu kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, jadi kalian tahu ya apa itu lingkungan? Itu kumpulan atau sekumpulan suatu objek yang dapat didefinisikan dengan jelas atau yang dapat disebutkan dengan jelas. Misal himpunan bilangan asli, itu kan jelas itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Walaupun itu sampai 1000, 1 juta, itu tetap terdefinisikan atau dapat kita katakan, dan kita tahu bahwa itu termasuk bilangan asli. Yang tidak bisa dikatakan atau contoh yang bukan himpunan itu misalnya kumpulan benda mahal. Nah, itu kan ada yang bilang barang itu misalnya nih, saya punya benda mahal harganya 10.000. Menurut saya itu mahal, tapi menurut orang lain itu tidak. Itu kan tergantung dari pemikiran kita masing-masing. Jadi kalau yang belum terdefinisi dengan jelas itu namanya bukan himpunan. Itu materi himpunan atau pengertian himpunan kita sudah tahu ya. Sekarang kita akan lanjut tentang himpunan bagian. Untuk himpunan bagian, apakah ada yang tahu apa itu himpunan bagian? Kita bisa baca himpunan bagian di sini. Sebenarnya himpunan bagian itu tulisan. Jika himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B, maka
simbol aja. Kalau yang atas itu simbol dari bagian, kalau yang bawah itu simbol dari bukan hubungan. Simbolnya yang ini loh ya. Oke, nah itu untuk Ini kan seperti huruf C. Kalau yang bawah itu ada garis bawahnya itu bukan himpunan. jika hubungan A itu tuh Itu simbol dari bagian. itu merupakan bagian, jadi bagian. Kalau tidak ada dari himpunan B dalam himpunan A, maka itu tidak bisa disebut himpunan bagian. Untuk mengetahui jumlah anggota kan bisa menggunakan rumus di bawah itu 2 N dalam kurung A. Oke, kita langsung saja di sini ke contoh soalnya, ke contoh. Nah, misal saya memiliki contoh seperti ini. Nomor 1, himpunan A, anggotanya 2 dan 4. Dan Berarti ini contohnya. C, 2, 4, 6, 8, 10. Maka A merupakan himpunan B. Karena apa? 2 dan 4 itu anggota dari A, yaitu 2 dan 4 merupakan ada di dalam himpunan B, maka A termasuk ke dalam bagian himpunan B, maka A. Nah, ini kan ada 2 dan 4. Bacanya Nah, dalam B juga ada 2 dan 4. Maka A termasuk ke dalam himpunan B. Dan maka A bagian B. anggota A itu terdapat di Sama dengan ini juga ada C. Jadi himpunan A merupakan himpunan bagian dari C, sedangkan himpunan B itu bukan bagian dari himpunan C karena ada dari himpunan B yang tidak ada di dalam himpunan C, yaitu 1, 3. Jadi walaupun ada 1 angka pun itu bukan termasuk himpunan bagian. 1, 3 kan nggak ada di C itu. Bukan termasuk Nah, ini bagian. tadi kita kan untuk mengetahui jumlah dari himpunannya. Jika kita mempunyai himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, maka banyaknya itu tuh bisa dari yang B1 2N per A. 2 itu merupakan patokan ya, itu nggak bisa dirubah. Namun N dalam huruf A itu merupakan jumlah dari anggota A. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, maka ada 3 anggota, maka ditulis pangkat 3. Nah, ini kan ada 3 nih. 1, 2, 3. Misalnya kalau ini ada tambahan lagi, 1 lagi, maka ininya ganti 4. Kalau misalnya bisa ada lagi berarti 5. Jadi bukan angka terakhirnya loh ya, tapi jumlahnya ada berapa. 2, 3, 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, dan 1, 2, 3. Ini penjabarannya, ini kosong, ini 1, 2, 3. Himpunan semesta. Nah, kalau saya tahu himpunan bagian, sekarang kita lanjut ke himpunan semesta. Nah, kita sebut itu himpunan semesta. Himpunan semesta itu tuh kayak seperti mirip keseluruhan dari semua himpunan. Secara seperti itu. Nah, misalnya di situ aja untuk contoh mengatur secara dari ada himpunan yang membuat semua objek yang dibicarakan. Jadi misal jadi anggotanya itu berapapun, nah itu termasuk ke dalam semesta atau seruputan, dan itu termasuk dalam semesta. Jadi himpunan semesta itu semua anggota dari himpunan tersebut. Nah itu bisa dilihat himpunan contohnya merupakan himpunan bilangan asli. Bilangan asli aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya itu merupakan himpunan semesta. Jadi semua itu bilangan asing termasuk dalam semesta. Yang paling paling yang kita sering kita dengar yaitu dia transfer, bukan cuma kontak dan fikir raya. Nah, jadi di sini kita yang sebut dengan transfer. Mereka dari transfer itu sebenarnya dari orang Inggris itu tuh penggunaan yaitu send. Kalau kalian bisa cari di internet juga nggak apa-apa, itu namanya kita anu saja
Jawabannya itu. Simbol dari hubungan semesta. Jangan itu merupakan 3 dan 5 kenapa enggak ke dalam lingkaran? kurvanya itu berbentuk lingkaran berhimpunan anggota dari himpunan adalah Karena 3 dan 5 bukan anggota himpunan, tersebut yaitu terlibat dari di dalam maka taruh di 2. dalam hubungan semesta itu terdapat himpunan bagian yaitu hubungan semesta dan maka 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 itu kita ada di dalam himpunan A sedangkan ketika ada di dalam himpunan A ditaruh di luar urusan. Oke, sampai di sini paham. Kita tahu dulu pelan-pelan bagaimana kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang berarti saya sebutkan dua saja ya. Lanjut kita sudah menyelesaikan jawaban dan sekarang langsung kita ke himpunan hubungan antar himpunan. Saat kita akan menghubungi bagian himpunan semesta sekarang kita akan tahu bagaimana misalnya sebenarnya kedua himpunan yaitu himpunan saling lepas dan potongan himpunan saling lepas kita biasanya kita himpunan saling lepas atau saling asing. Apa sih himpunan saling asing? Biasanya kurvanya itu bisa jangan tadi kan misalnya kan 1 sedangkan ada 1 dan kurva misalnya itu akan dijelaskan pada materi selanjutnya yaitu tentang gabungan analisa. Di sini misalnya menjelaskan secara real saja. Karena dikatakan saling lepas jika anggota himpunan A dan anggota himpunan B tidak ada anggota yang sama. Oke, sejelas tidak ada anggota yang sama maka kurvanya tidak bergandengan. Sedangkan untuk yang berpotongan itu tuh yang bergandengan atau yang kurvanya terdapat anggota yang sama. Nanti bisa sekali berbeda. Mungkin sampai sini dulu ada yang kurang paham. Silakan kalian tanyakan, silakan kalian tulis komentar atau tanyakan kepada guru kalian. Nah, di sini saya akan langsung buat contoh dari hubungan antar himpunan. Sebagai contohnya tadi, oke. Contohnya ada 4, 5, 6 dari himpunan A dan 7, 8, 9 dari himpunan B. Itu bisa dikatakan saling lepas karena tidak ada anggota dari himpunan A dan B itu yang sama, ada yang sama, ada B anggotanya tidak ada kan? Nah, maka bisa dikatakan saling lepas. Kita contoh nomor 2 itu ada himpunan A 4, 5, 6 dan himpunan B 6, 7, 8 ada yang sama anggotanya. Nah, ini kan kalau yang pertama itu kan A dan B. Itu ada yang sama enggak? Nggak ada. Jadi dikatakan saling lepas. Sedangkan yang nomor 2 itu ada yang sama? Ada. Nah, maka disebut silakan kalian tanyakan kepada guru silakan bertanya silakan kalian berdiskusi. Nah, jadi gimana pelajarannya udah bisa? Bisa? Nah, tadi kan udah bentuk nih kelompok, silakan diskusi masing-masing. Gimana nanti pelajarannya ditulis ya? Ditulis dulu apa tadi gimana? Tulis. Tadi himpunan apa? Himpunan bagian apa? Apalagi tadi himpunan semesta. Diagram pen. Diskusi. Gimana, Akil? Agak paham? Paham? Nah,
Nanti siapa yang mau jelasin? Febri sama Zendi ya. Yang jelasin ya berdua gantian. Nanti Febri yang jelasin dia itu himpunannya sama-sama. Terus apa tadi? Himpunan bagian sama himpunan semesta, nanti Febri dan himpunan diagram Venn sama hubungan antar himpunannya tadi saling lepas dan berpotongannya ini. Nah, coba Febri dulu, apa itu himpun Yasin? Himpunan bagian. Jika himpunan A masuk ke dalam himpunan B, maka disebut himpunan bagian. Himpunan semesta, semua yang termasuk ke dalam himpunan tersebut maka dikatakan himpunan semesta. Mana paham? Paham. Mana paham? Akhir. Jadi paham? Paham. Dinda? Paham. Yuk lanjut lagi. Apalagi selanjutnya setelah himpunan bagian? Himpunan Venn. Setelah himpunan bagian terus himpunan apa lagi? Himpunan semesta. Apa himpunan semesta? Himpunan semesta, semua yang termasuk ke dalam himpunan tersebut maka dikatakan himpunan semesta. Nah, jadi himpunan semesta ya. Jadi walaupun itu jumlahnya 100 jutaan, ribuan, jika itu termasuk ke dalam himpunan, maka itu termasuk ke dalam himpunan semesta. Gimana sampai sini paham? Paham. Nah, lanjut, yuk himpunan diagram Venn. Kayak apa? Diagram Venn, bentuk diagram dari himpunan biasanya terbentuk persegi dan lingkaran. Persegi dan lingkaran. Udah itu aja? Nah, jadi ditambahin ya. Jadi diagram Venn itu kan bentuknya lingkaran tuh. Biasanya ya boleh sih soal lingkaran, namun pada umumnya tuh menggunakan lingkaran. Nah, di atasnya itu ada simbol kecil tadi kan bisa dilihat kan tadi ada huruf S. Nah, itu merupakan himpunan semesta. Jadi di dalam lingkaran itu merupakan anggota himpunannya. Kalau di luar lingkaran itu merupakan himpunan semesta. Jadi tapi kalau di dalam semua kotak, walaupun itu di himpunan itu termasuk ke dalam himpunan semesta. Semua termasuk ke dalam himpunan semesta. Mana paham sampai sini? Contohnya tadi bisa dilihat ya. Nah, nanti bisa saya kasih contoh soal. Lanjut dulu, apa setelah diagram Venn? Himpunan saling lepas A dan B tidak ada yang sama, dikatakan saling lepas. Ya, jadi kalau misalnya ada himpunan A dan B, angkanya 1, 2, yang A tuh 1, 2, 3, yang B 4, 5, 6, itu kan nggak ada yang sama tuh. Maka itu dikatakan saling lepas. Jadi kalau dibuat diagram Venn-nya itu tuh lingkarannya tuh nggak gandeng, pisah. Jadi ada 2 lingkaran. Nah, lanjut satunya. A dan B ada yang sama, satu dikatakan berpotongan. Nah, jadi kalau misalnya nih himpunan A itu kan ada 1, 2, 3. Kalau yang B itu ada 3, 4, 5. Itu kan ada yang sama, yaitu 3. Nah, jadi kalau diagram Venn-nya itu tuh ada yang gandeng, tapi bukan gandeng lingkaran seperti itu ya, gandeng gini aja ya. Tapi itu gandengnya tuh seperti ini. Gandengnya mana coba masnya? Nah, gandengnya tuh seperti ini. Nah, jadi di tengahnya ini tuh ada sebuah himpunan yang sama itu dimasukin di sini. Tadi apa? 1, 2, 3 dan 3, 4, 5. Jadi di sini ada 1 dan 2. Di sini 4 dan 5. Maka di tengah-tengah sini yang sama apa aja tadi? 3. Jadi di tengah-tengahnya himpunan A dan B itu tengah-tengahnya 3 karena yang sama hanya 3. Kalau yang sama ada 5 ya ditulis 5.
Tapi kalau selain itu ya ditaruh di himpunan masing-masing. Sampai sini paham? Paham. Mana lagi paham? Jadi paham? Dinda? Abdi? Paham. Ada pertanyaan? Tidak? Yang benar? Nah ini kan tadi sudah menulis kan ya? Gimana, sudah paham? Ya sedikit-sedikit. Nah nanti karena sudah menulis, nanti ini coba tadi kan menjelaskan sama teman-teman, sekarang menjelaskan sendiri, bisa enggak gitu loh. Nah ini catatannya udah ditulis di sini. Nah ini nanti ditutup dulu. Nah ditutup dulu kan ya. Nah udah. Jadi sekarang saya tanya, dimulai dari awal banget sampai yang terakhir, coba inget enggak? Nah yang ini udah diingat. Sekarang saya tanya yang pertama, himpunan itu apa? Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat diketahui dengan jelas. Dapat diketahui dengan jelas. Ya. Contohnya himpunan Bilangan asli. Bilangan asli. Nah, iya itu benar. Kalau yang bukan? Himpunan baju mahal. Himpunan baju mahal. Nah, kenapa kok dibilang himpunan bilangan asli itu himpunan yang dapat diketahui? Nah, jumlah dari bilangan asli kan banyak tuh. Ada 1, 2, 3, 4 sampai 1 juta, sampai 9 juta, sampai lebih. Nah, itu tetap termasuk ke dalam himpunan bilangan asli. Nah, jadi itu termasuk ke dalam himpunan yang jelas diketahui. Kita kan tahu tuh 1 juta, dan kita tahu tuh 2 juta, walaupun 99 itu lebih, kita pasti tahu. Jadi itu dapat diketahui dengan jelas dan tidak abstrak tuh masih dalam angan-angan. Kalau yang kedua itu kan contoh tadi apa? Baju mahal. Nah, menurut saya mahal, menurut pabrik kan enggak. Mungkin itu, wah itu cuma segitu, masa mahal. Nah, itu kan enggak jelas, itu kan masih berdasarkan orang-orangnya. Gimana, paham ya tadi itu himpunan? Lanjut sekarang ke himpunan bagian. Apa himpunan bagian? Himpunan bagian, jika himpunan A masuk ke dalam himpunan B, maka disebut himpunan bagian. Himpunan bagian. Nah, terus? Himpunan bagian, jika himpunan A tidak masuk ke dalam himpunan B, maka disebut bukan himpunan bagian. Jadi kalau himpunan bagian itu kan tuh ada simbolnya tuh kayak C itu. Nah, kalau misalnya A seperti C itu ke B, berarti A termasuk ke dalam himpunan B. Kalau ada C-nya itu di garis, berarti itu namanya bukan himpunan bagian. Paham dari sini? Paham. Nah, jadi kalau himpunan bagian seperti itu. Misalnya kalau contoh yang lain, kalau misalnya ada B, walaupun dibalik nih C ke A, berarti B termasuk ke dalam himpunan A. Kalau yang bukan tinggal kasih garis seperti itu. Paham? Paham. Nah, lanjut sekarang ke himpunan semesta. Himpunan semesta, semua yang termasuk ke dalam himpunan tersebut maka dikatakan himpunan semesta. Semesta, seperti itu. Nah, itu hampir sama penjelasannya dengan himpunan. Walaupun itu jumlahnya banyak, tapi itu termasuk ke dalam himpunan semesta. Entah itu himpunannya ada 10, misalnya A, B, C, D, F, G, nah itu termasuk ke dalam himpunan semesta. Walaupun itu anggotanya ada berapapun, himpunannya ada berapapun, itu termasuk ke dalam semesta. Paham? Paham. Sekarang apa lagi ya? Diagram Venn. Diagram Venn apa? Bentuk diagram dari himpunan biasanya berbentuk persegi dan lingkaran. Nah, bentuknya persegi dan lingkaran. Bener? Nah, itu sebenarnya tuh penemunya tuh John Venn. Nah, itu jadi diagram diambil nama belakangnya Venn. Terus diagram itu kan bentuknya itu kan boleh lingkaran, boleh kotak-kotak, boleh segitiga. Nah, jadi bentuknya tuh bebas seperti itu. Udah tahu diagram Venn? Nah, coba digambarkan di sini. Gambarkan. Yang gede aja, nggak apa-apa yang gede. Segitu, biar gede lagi. Nutupin nggak apa, sampai bawah. Nah, bawah. Set.
Ya. Dah. Coba tunjukin di situ, bener nggak situ? Nah, biar tahu. Nah, agak kurang jelas nggak apa. Nah, jadi benar diagram seperti ini. Nah, bisa dikatakan diagram Venn. Kenapa? Kalau 1, 2 itu termasuk apa? Himpunan. Himpunannya termasuk dalam himpunan A. Dan 3, 4 itu yang bukan. Tapi untuk semestanya, ini kan semesta nih, jadi semesta itu disimbolkan S kecil di sini, dikotakin. Bener. 3, 4 ini yang bukan ke dalam himpunan A. Nah, 3, 4 kan bukan, jadi taruh di luar. Nah, semestanya berapa aja? 1, 2, 3, dan 4. Nah, semestanya nih semua. Misalnya di sini ada lingkaran satu lagi, ya jumlah yang di sini juga termasuk semesta. Bener ini gambarnya. Misalnya di sini ada 2 lingkaran lagi, ya termasuk ke dalam semesta. Tapi anggotanya di dalam lingkaran. Gimana? Dan tahu lah ya. Tahu. Nah, sekarang karena udah tahu, nah di sini mana lagi ya? Terus kalau misalnya ada himpunan nih, ada banyak nih, tetap lingkarannya tuh ada 1, terus di dalamnya ada lingkaran, itu termasuk ke dalam himpunan semesta enggak? Iya. Masuk. Nah, tadi tetap termasuk ke dalam himpunan semesta walaupun itu di dalam lingkaran A, karena itu termasuk ke dalam kotak semesta ini ya. Kotak aja kita anggapnya. Gimana, paham? Paham. Nah, sekarang lanjut. Nah, tadi kan udah bahas diagram Venn. Sekarang ke himpunan saling lepas. Apa himpunan saling lepas? Himpunan saling lepas A dan B tidak ada yang sama dikatakan saling lepas. Tidak ada yang sama. Nah, ini contohnya ada banyak nih. Saya kasih contoh sekalian ya. Nah, sini misalnya A sama dengan 1 dan 2, B sama dengan 3 dan 4. Nah, di sini kan ada 1 dan 2 yang himpunan A, dan B 3 dan 4. Ini ada yang sama enggak? Enggak. Nah, kalau enggak, ini termasuk ke dalam himpunan saling lepas karena antara A dan B itu enggak ada yang sama. Nah, lagi misalnya di sini ada A 1, 2, 1 dan 2, dan B 2 dan 3. Nah, ini ada yang sama enggak? Ada. Berapa? 2. Jadi kalau ada yang sama, walaupun itu 1 anggota pun, 1 angka pun, itu termasuk ke dalam berpotongan. Nah, penjelasan berpotongan apa? A dan B ada yang sama, 1 atau lebih dikatakan berpotongan. Nah, tadi penjelasannya gimana? Sama enggak? Ini sama. Seperti itu. Nah, kalau sama berarti itu kan termasuk ke dalam himpunan berpotongan. Nah, kalau gambarnya seperti ini gambarnya, tak kasih tahu. Ini S. Nah, di sini A, di sini B. 1, 2, 3, 4. Nah, ini termasuk ke dalam yang saling lepas karena antara 2 himpunan ini nggak ada yang sama. Maka ini kan nih saling lepas, ini nggak ada jarak loh, ada jaraknya nih, nggak gandeng. Nah, ini nanti penjelasannya di materi berikutnya. Nah, contoh lagi kalau yang berpotongan.
berpotongan. Ini kan karena ada yang sama nih, 2 tadi nih, yang sebelah sini nih, 2 dan 1, 2 dan 3. Ini kan yang sama berapa? 2. Jadi di sini yang sama ditaruh di tengah. Nah, sedangkan yang beda ditaruh di lingkaran masing-masing. Nah, lingkaran di luarnya, lingkaran di luar tengah ini. Nah, B kan ini 2 dan 3. Kalau yang A 1 dan 2. Karena yang sama 2 maka ditaruh tengah. Sini berpotongan. Jadi ada di tengah-tengahnya tuh nggak ada yang pisah seperti yang atas itu kan pisah tuh, nggak gandeng tuh. Nah, kalau yang nggak gandeng itu berarti yang saling lepas. Kalau yang gandeng seperti ini berpotongan. Nah, contoh lagi, nggak ada ya di sini. Ini lagi. Udah, ini aja ya. A, B, nah di sini ada himpunan A tuh 2 dan 3, 3 dan 4, sedangkan di himpunan B. Nah, ini benar nggak? Enggak, karena ada yang sama seperti itu. Kalau ada yang sama berarti harusnya digandeng. Seperti itu. Ini termasuk ke dalam himpunan berpotongan. Sebenarnya karena gambarnya salah, maka ya salah nanti jawabannya. Jadi ini yang benar harusnya di sini. Nah, di sini 4, di sini harusnya seperti itu, harusnya digandeng. Bentuknya bebas. Bola ini lonjong, bola kotak, nggak apa-apa, bebas. Namun umumnya kan ya lingkaran biar enak gitu loh. Bebas-bebas saja. Paham ya? Ya. Sekarang tak kasih contoh di sini. A-nya 1, 2, B-nya 3, 4. Nah, coba digambar. Coba digambar nih. Ya, benar gambarnya seperti ini. Nah, kan himpunan A kan ada 1 dan 2. Dan di himpunan B ada 3 dan 4. Bener, gambar benernya ya itu ya bisa karena nggak ada yang sama ya, bener. Kalau misalnya di sini ada yang sama berarti digandeng. Kalau di sini ada 3 boleh nggak? Enggak, karena nggak ada di sini. Oke, sampai sini paham? Paham. Yang kurang jelas yang mana? Nggak ada. Oke, misalnya saya jelasin lagi nih yang himpunan. Kalau himpunan tadi kan misalnya ada himpunan bilangan asli ya, 1 sampai berapapun itu. Misalnya ada himpunan bilangan prima. Himpunan bilangan prima tahu bilangan prima apa aja? Belum. Nah, jadi bilangan prima itu kan ada banyak tuh, ada 2, 3, terus 5, 7, 11. Pokoknya bilangan yang nggak bisa dibagi dan selain angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, itu boleh dipakein apa namanya? Contoh bilangan primanya di sini. Nah di sini bilangan A-nya yaitu 2 dan 3. Terus yang B
itu 2, 3, 5. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Nah, ini termasuk ke dalam bilangan. Kalau yang ininya dibuat gambarnya, itu termasuk yang atas apa yang bawah? Karena ini kan ada yang sama nih, 2 dan 3, termasuk ke dalam yang atas apa yang bawah? Yang atas. Benar. Jadi apapun soalnya kalau ada yang sama seperti itu ya. Nah, kalau himpunan tuh misalnya ada himpunan selain baju mahal apa ya? Himpunan lantai kecil. Nah, himpunan lantai-lantai kecil, keramik-keramik kecil. Nah, ini kan menurutnya nih keramiknya nih kecil, menurut wah ini gede ini ya. Kan beda-beda kan per orang. Dan kumpulan batu besar. Nah, menurutmu segini besar, menurutmu segini yang kecil gitu loh. Jadi itu ya tergantung orangnya juga. Jadi kalau itu jawabannya tergantung perorangan, itu bukan himpunan. Nah, itu penjelasan dari himpunan ya. Kalau penjelasan dari bagian seperti tadi, misalnya A ini kan ada nih yang sama nih 2 dan 3. 2 misalnya ini kan ada himpunan A yaitu 2, 3, 5, B 1, 2, 3. Nah, ini bukan termasuk himpunan bagian. Bukan termasuk himpunan bagian karena 5 kan di B nggak ada. Nah, jadi bukan termasuk himpunan bagian. Tapi kalau cuma kayak gini 2 dan 3 aja, misalnya di himpunan B itu cuma 2 aja ya. Dengan di himpunan A ada 2 dan 3, maka ini termasuk ke dalam himpunan bagian. Karena semua yang ada di B ini ada di A. Paham? Rasa himpunan bagian udah. Himpunan semesta tuh semua ini yang termasuk ke dalam himpunan semesta. Nah, diagram V-nya seperti ini. Nih. Udah, sekarang karena udah bisa, sebagai contoh aja buat teman-teman yang lain kan ya. Nah, oke, karena pada bisa nih ya, jadi langsung saja nih sudah saya buatkan soal. Silakan ditulis dulu buat PR di rumah. Itu saya di sana, madep sana, nggak kelihatan itu nanti. Saya tulis dulu. Nih. Nah, itu soalnya. Tapi itu dan ditulis dan itu udah selesai? Udah? Udah. Ya, madep sini dulu aja. Nih. Belum toh? Ngapain kan? Nah, oke. Udah sampai sini dulu mungkin pertemuan kita. Untuk kalian dikerjain masing-masing ya. Sekian materi dari kita. Mungkin untuk pertemuan besok bahasannya yaitu tentang operasinya. Tadi kan udah dilihat tuh ada himpunannya sama tuh. Nah, besok mungkin akan dijelaskan untuk pertemuan besok. Untuk yang kurang jelas nanti bisa melalui WhatsApp atau SMS. Kalau yang kurang paham silahkan WhatsApp aja. Terus kalau yang misalnya nih ada kelompok ini kan udah dibuat kelompok nih, ada yang kurang paham silahkan tanyakan teman-temannya. Silahkan hubungi teman-temannya yang belum masuk ya. Sekian pertemuan kita. Mari kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah. Berdoa dulu, berdoa mulai. Selesai. Sekian, bisa pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Langsung pulang ke rumah.
Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.